Yo minasang, hello everyone. Balik lagi bersama kita Beta Voice. Hari Beta ini Voice. waduh. The echo-nya. Yoi dong. Aduh. Jadi kita Sekarang ngapain kita nih coy? sekarang kita ngebahas episode 19 dari Kamen Rider Beats Mantap. bersama saya. Siapa ya saya? Yang saya lupa diri saya. Saya adalah Draco dan teman saya Runmon. Walah. Jadi kali ini gimana coy episode 19 dari Goods ini coy? Episode 19 masih wangi-wangi ya. Betul sekali, masih wangi-wangi ya. Intensitasnya Iya. masih mantap lah ya. Masih kayak kemarin lah, masih hype-nya masih ada nih. Betul. Dimulainya juga seperti kemarin dengan kesaksian dari pemain DGP kita ya kan, Kewa yang lagi dituduh ya kan. Dia ngejelasin sambil flashback anjay. Wih, mantap. Jadi bukan aku yang ini katanya kan. Jadi kenapa tuh cuy? Iya, jadi di sini tuh dia tuh kayak apa, nggak gregetan nontonnya gitu, nggak ada kayak comebacknya gitu, cuman bukan aku doang, itu sebel banget ya. Nah, terus Iya. pas ditanya juga kayak gimana nih dalam game kali ini gitu kan, kayak itu si Yamatonya ada yang apa dari Kamen Rider yang mati gitu kan, aduh udah nggak bisa diselamatkan ya. Nggak ada harapan dah ini Iya. orang nih. Terus habis itu ya kan game dimulai lagi tuh dari yang sambungan kemarin ya kan. Diliatin tuh si Daichi masih deping. Aduh masih sakit tuh. Encok bosku. Terus si Sae yang khawatir, kok kenapa nih? Udah ini gue serahin apa? Kayak dia ngasih Shinobi kan, Ninja Buckle. Ninja Buckle-nya ke si Sae kan, si Lopo. Dikasih kan, nih udah gue serahin, udah lu lanjutin aja. Pakai aja yang ini gitu kan. Udah abis itu si Kewanya ngelihat kayak orang celingak-celinguk heran kan. Padahal pakai Common Twin Walker. Padahal OP banget gitu kan, tapi malah di belakang udah gitu, di belakangnya jadi beban lagi. Aduh, kebangetan dah asli. Di sini gregetan banget pas nonton gitu ya. Nah, tapi cuy, pas lama pertandingannya itu tuh wah seru sih. Bahkan kayak dari yang kemarin ada nih yang gue suka nih satu part. Dia tuh pas kemarin kan ada sesi latihan Sinian sama Sae gitu ya. Nah di sini diliatin kerja sama mereka tuh kayak bagus banget lah, cakep lah, ditunjukin hasil latihan mereka. Jadi nggak cuman gimmick buat ngobrol-ngobrol apa muncul di layar doang gitu, tapi bener-bener ada hasilnya gitu dalam aksinya sekarang. Ya. Terus udah gitu akhirnya kan berhasil ngejar tuh, malah berhasil dari Kamen Rider tuh bisa memimpin gitu kan skornya kan. Yamatonya yang si Rook itu sebel kan, akhirnya bener-bener ditembak tuh dari golnya Yamato ke golnya, ke gawangnya si Kamen Rider itu, ditembak sekali tembakan langsung gol itu kan. Langsung 30 gitu kan. Wah itu gua udah kayak mikir tuh gimana tuh nanti bisa comebacknya, ternyata cuma nama Geeks doang. Pipiu langsung 30 sudah. Walah. Langsung ini ya, kayak tadiannya permainannya udah pengen berakhir tuh. Terus akhirnya jadi ada ronde 2, ada banyak babak tambahan. Karena terus di situ seri diliatin dari jauh siapa sih namanya, Azuma ya. Azuma tuh ngeliat dari jauh, dia ngeliat terus dia balik jalan, terus kayak ada si esnya tuh kayak ngerasa ada sesuatu yang ngeliat tapi udah nggak ada gitu kan. Itu ya biasa lah ya, interval ya lah, istirahat ya. Interval lagi kan di sini. Kayak akhirnya udah orang-orang pada balik lagi istirahat, dan tiba-tiba si siapa
Ini ini dulu cuy, si kewanya dulu dipojokin di sini tuh. Oh iya, lagi dipojokin ya? Pojokin, pokoknya udah ya udah digoreng di tengah-tengah sama tuh orang pada diomongin ya kan. Pas banget lagi matangnya. Iya, udah mukanya udah melas banget ya kan. udah gitu tiba-tiba dari tenda entah dari mana gitu, tiba-tiba yang dari tenda aja kaget ya kan, Yang ini punya orang tendanya dari mana aja. ya kan. dia kamu sepertinya dalam masalah besar ya. Si GM kita tercinta yang baru ini, si Ciramiu ya kan. Dia muncul dari tenda dan udah gitu kayak iya kan bilang kayak, wah pokoknya Kewa kamu sedang dalam bahaya besar ya sepertinya, karena saat ini sudah 3 orang yang memvoting kamu. Tapi ada sesuatu hal yang bagus, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu dan kamu harus jaga sikap ya saat bersama dia. Gitu dah. Sampai ngebuka kacamata hitamnya satu ya. Iya bener, mengintimidasi. Terus di si Kewanya di sini tiba-tiba ya nongol dari belakang situ ya, belakang kirainya si sponsor si Kekeranya itu kan. Nongolnya cuk ya kan. Ini aduh, kamu dari mana nih suara? Ada apakah ini speaker ya kan, diangkat udah diomelin. Sembarangan jangan main sentuh ya kan kata dia. Nah, dan di situ ya di kayak boneka kayu aja gitu kan, kagak gerak kagak apa walaupun dipegang kan. Jadi bukan makhluknya gitu loh, emang cuma speaker doang si Kekeranya itu. Iya, jadi kayak webcam lah buat benar. Nah, webcam ada speakernya lah dibuat ngomong sama itu. Ini jadi apa ya? Action figure kali. Action figure Figma. Ya bukannya di sini si Kewa diceramahin ya kan. Lu ngeri banget sih. Lu terpojok nih. Lu harus move yang hebat gitu loh. Pokoknya lah dia sampai dia greget sampai gamer move ya. Sampai greget kan bilang, "Emang dari kemarin siapa yang ngasih lu bus bakal?" Dia langsung ternyata lama ini dia dapat bus bakal itu karena disupport sama si Kekera gitu kan. Nah, udah gitu dikasih sama si S mulu lagi bus bakal. Iya makanya itu geram sih, gue jadi Kekera geram sih itu. Ampun. Terus pokoknya akhirnya ceramahin habis itu, terus dari situ dari mesinnya malam-malam kan. Malam-malam tiba-tiba lagi jalan kelaparan ya kan si Azuma ya kan. Tiba-tiba udah bawa kantong kresek dari Indomaret. Nih mau makan nggak ya? Iya udah nih mau makan nggak ya kan. Biasanya kan si Azuma kan nanti banget sama si S ya kan, kagak mau dikasihanin apa. Tapi ini mah nggak ada perlawanan, udah gue nyomot. Udah pasrah lah ya. Tahu diri lah kali ini gitu. Udah kayak kagak ada ini kan, udah kayak terus ngobrol-ngobrol dia bilang kita bodoh banget ya main game demi gini-gini lah. Terus karena saya kayak apalah menciptakan dunia sendiri gitu. Kata si lu kayak pokoknya sih di sini si Azuma tuh kayak ngasih tahu si S tuh lu nggak tahu sebenarnya sih gitu, jadi lo bisa antang-antang gini aja gitu kan. Kayak ngasih tahu lah gitu dia apa yang udah rasain, tapi pakai kode lah. Nggak langsung ngasih tahu kalau Yamato nggak ngasih tahu kalau Yamato itu di orang-orang yang ditanam buat pupuk kan, gitu nggak tahu kan. Gara-gara dikasih tahu cuma dikasih kode-kode gitu doang. Kalau gitu lu lem aja lah gitu ituan ID core-nya core ID lu lem terus lu bisa main lagi sini. Buat apa gue main lagi tuh udah, pokoknya gue kayak dia udah kayak nunjukin lah tuh dia dia udah punya kekuatan buat
ngancurin para Kamen Ngamen, Rider ngan ya. ngancurin Kamen Rider. Jadi Habis buat apa gitu gue join lagi gitu. iya, habis gitu udah dia pergi kan, akhirnya berpisah tuh. Nah, di lain Bisa. tempat si siapa Neon sama si Sae bonding time lagi, latihan bareng lagi. Time. Tapi kali ini udah kelar lah sesi latihannya, terus ngobrol-ngobrol kan. Nah, di sini si Neon tuh kayak ceritain kalau si Ewa tuh nggak kayak gitu loh orangnya gitu kan, nggak mungkin gitu loh kalau Ewa tuh di disasternya gitu. Di sini si Sae-nya tuh kayak pelas aja gitu kan dengerin. Emang kamu percaya masih itu si Kewa? Iya, aku ingin percaya gitu kan sama Kewa kalau dia itu bukan disasternya gitu kan. Udah tuh akhirnya mereka udah kelar ngobrolnya. Di sini di sudut pandangnya GM kesayangan kita sekarang. Dia gimana coy itunya si GM? Intinya dia ngeritik cara si GM sebelumnya lah dari si Jirori kan, yang ngeritik aja. Kalau si Jirori tuh dia terlalu ngebosenin lah stage yang dia buat gitu, menyelamatkan dunia. Nggak semua yang orang pengen ngeliat orang yang reality yang menyelamatkan dunia, enggak semuanya kata dia kan. Reality itu harus penuh dengan drama, pertikaian, dan pengkhianatan ya kan, sampai mukanya begitu. Aduh, sangat mendalami karakternya memang. Terus di situ kayak si Sumuri datang kayak enggak juga tuh, kayak kan Sumuri kamu setuju kan kalau misalnya Jirori itu jelek banget ngatur gamenya? Enggak juga tuh kayak gitu kan. Tapi akhirnya setelah itu udah malam tuh, jadi si S baru pulang tuh habis ketemu sama si Azuma kan. Nah dia pulang, yang lain udah pada bobo kan kelihatannya gitu. Si Kewa juga kayak udah bobo, cuman tiba-tiba kayak kebangun kan. Terus akhirnya pas karena kebangun ngobrol lah mereka berdua, mau nyemil malam nggak? Sini gue yang masakin gitu kan. Mau dikirain mah apa gitu kan ya, kayak Boreo gitu kan, atau Mega Milk gitu kan, biar cuma buat malam doang, atau itu Malai mie gitu kan. Nah ternyata cemilan di malam harinya adalah stick. Anjay, gue juga mau. Sasuga orang kaya ya. Gila. Star of the star. Dimasak sendiri lagi gitu kan. Terus habis lagi ngomong enak-enak ya kan, tiba-tiba si S ngomong topik yang tabu. Kayak udah topiknya tabu, tapi kayak pembawaannya tuh kayak sambil gimana kemarin lu lihat gak tuh cewek bening lo, kayak gitu gaya ngobrolnya gitu kan, kayak sebel banget kan. Ya pokoknya yang lagi dicemasin sama Kewa kan. Kewa lagi nyemasin itu kan, jangan nyawa tuh. Dia dengan santai aja ngomong, tadi gua ketemu Azuma. Sampai keselak aja. Sampai keselak kayak kan nggak mungkin kan, orang yang udah mati kan udah, tapi ya si Azuma nggak mati, masih seger buger gitu kan, masih hidup gitu kan. Dan emang lu percaya gitu Yamato itu tuh dari orang-orang yang udah mati gitu mah, kayak zombinya orang-orang udah mati gitu kan, Kamen Rider yang udah mati gitu. Nah terus kayak gua masih konflik lah gitu kan di dalam si itunya Kewanya. Dan terus udah gitu tuh kayak lu nggak bisa tetap gini, dan kalau misalnya kayak gini lu bakal di voting kan jadi disaster gitu kan, dan bakal didiskualifikasi. Tapi gue bukan disasternya. Ya kalau gitu buktiin kalau lu bukan disasternya gitu kan. Nah ternyata setelah kayak gitu tuh yang lain tuh masih pada bangun, Sae, terus si siapa Neon, si Daichi itu masih pada bangun. Bahkan Daichi pun kayak nge-komen kan, kayak sih ngobrolin yang gak guna gitu kan. Nah udah gitu tuh langsung kayak
sudut pandang lagi, wawancara lagi kan sudut pandang dari si Daichi gitu kan. Daichi. Kenapa kamu pikir kalau si Keiwa yang jadi disasternya? Ya kalau misalnya bukan juga mendingan itu yang polos aja dulu, yang singkirin yang polos aja dulu, yang gampang dituin gitu kan, ditunjuk lah gitu. Ya sudah. Terus kocak ya kan, kenapa kamu benci Sakura Keiwa dasarnya ya kan, digituin kan. Dia jawabnya dengan enteng, kalau kita kasih tuduhan ke orang polos nantinya bakal ngurangin pemainnya. Ya ampun, ada cara lain gitu kan. Kenapa dia kan pintar kan ya. Kenapa dia nuduhnya ke si Keiwa ya kan, yang dia nggak tahu benar, udah tahu itu bego kan. Kalau bego disain sampai akhir juga nggak apa-apa harusnya kan. Bisa digiring opini lah intinya gitu kan. Harusnya di sini yang disingkirin dulu yang bahaya, yang sedang-sedang gitu pemikirannya. Kalau enggak yang bahaya biasanya ada tartaran, biasanya yang sedang-sedang dulu. Habis itu soalnya yang bego ntar bisa pas terakhir bisa diakalin kan buat nuduh yang pinter gitu kan. Nah di sini dia malah nggak iniin Keiwa, aduh lu pinter kok gini amat, mati gue. Terlalu pro move-nya nggak pro ya kan, nggak jarang gamer move-nya dia kurang pro. Dia sering dia pintar tapi jarang main Among Us. betul cuman bisa kalkulasi doang gitu. Makanya kalau yang jelek disingkirin sekarang, ntar yang bagus gampang lah nyingkirin. Harusnya kan yang bagus disingkirin dulu, ntar gampang lah. Kalau gampang mah udah tinggal tendang aja gitu kan. Iya. Kalau enggak bego disisain sama yang pintar satu, ntar yang bego tinggal begoin biar dia ngevoting yang pintar gitu kan, yang jago gitu. Misalnya dia tinggal S sama si Keiwa sama si ini kan, ntar tinggal dimanipulasi aja si Keiwanya biar nuduh si S. Enggak. Iya makanya. Aduh. Bener-bener pro gamermu sekali. Nah terus udah gitu akhirnya kan ini si Azuma itu ternyata tuh kayak dikejar-kejar sama sesuatu lah, nggak tahu ya awalnya. Tiba-tiba ya udah gedebuk gitu kan, udah mental sana sini, dia akhirnya tumbang lah, nggak sadarkan diri gitu kan. Ternyata kelihatan yang entah mereka yang ngelakuin atau ada orang lain yang ngelakuin, tapi mereka yang muncul gitu kan. Yang muncul tuh ya si Niram sama sekretarisnya kan, si Samas tuh. Di situ tuh mereka tuh kayak si Niram tuh kayak nggak suka gitu loh, kok ini orang masih hidup gitu loh, padahal udah terdiskualifikasi kemarin gitu kan, udah bukan diskualifikasi tapi udah mati gitu kan. Ini nggak boleh nih ada yang kayak begini nih. Si Samas kayak nanyain gitu kan, jadi ini orang mau dibawa kemana gitu, mau diapain gitu kan. Saya punya ide, dan ternyata dikirimlah dia balik ke si hutan Yamato kan. Di hutan Yamato tuh dilempar gitu aja gitu kan. Terus si Niramnya tuh kayak ngomong gimana tuh Ci? Iya, kayak dia kan seringnya cool gitu kan, skinnya cool. Tapi kalau ngomong realistis langsung kayak nadanya gitu. Kalau tiba-tiba ada orang peserta hidup lagi, ini jadi nggak realistis banget gitu. Ini acara nggak bakalan realistis gitu kan. Makanya akhirnya dilempar gitu langsung hilang coolnya coy. Coolnya masih hilang ya kan. Iya. Terus habis itu dilempar begitu, dan ternyata si Azuma ngedengerin dan masih melek. Kan berarti kan di situ antara dia udah dibunuh pas lagi dibawa gitu. Karena kan dia udah ada punya kekuatan zombie. Iya benar. Zombie. Antara dia udah dibunuh biar bangkit lagi, jadi kan dibilang di situ dia bakalan bangkit lagi sebagai Yamato kan kata si Niramnya. Dia pikir udah mati kali si Azuma di sini kali. Iya bisa gitu aja. Tapi ternyata dia masih hidup, kawan-kawan. Itu
Roman-Romanya akan menjadi final boss. Berasa apa? Kamen Rider Berasa sebelah tuh. iya. Seri sebelah yang ya. Yang yang jadi buah-buahan tuh. monster. Iya. Iya, yang jadi monster. Yang dengan berbagai vitamin coy, A, B, C dan E. Dia tumbuh subur jadi last boss. Makanya. Nah, terus akhirnya udah kelar kan di situ kan. Dan akhirnya pertandingannya dimulai lagi nih, itu apa namanya? Itu tambahan lah itunya kan. Bahasanya tuh apa sih, babak tambahan. Tambahan. Ya. Udah babak tambahan. Nah, di sini bingung coy, gua coy. Kenapa coy? GS kan masih punya itu ya, build buckle-nya itu kan, power build buckle-nya masih ada. Tapi si Keiwa udah nggak punya common twin buckle-nya lagi. Dia langsung polos, sedangkan yang lain kan masih pada punya. Ini kemana? Kok nggak dipakai gitu kan? Perasaan rada aneh ya. Iya, kayak padahal kan nggak kayak boost buckle gitu yang sekali pakai terus ngejurus hilang gitu kan, nggak gitu kan yang ini. Makanya di sini aneh sih. Ya udahlah ya, terus akhirnya main lagi lah. Rulesnya di sini agak sedikit berbeda, soalnya kayak siapapun yang pertama kali ngegolin dia yang menang gitu. Jadi udah nggak ada main skor-skoran. Nah di situ tadinya Yamato berhasil nyerang tuh, tapi pas udah gitu berhasil ditepis kan, dan ketemulah apa di ini bolanya tuh di Keiwa kan. Di situ langsung sama si Nut Sparrow-nya tuh kayak, kau ingin mengganggu lagi nih ceritanya gitu kan. Kayak mau jokin lagi dah, bikin si Keiwa tambah inilah depresi gitu. Nah di situ langsung kayak udah mau ketemu, baru mau gitu langsung kayak pindah kan. Tiba-tiba ada si Archimedel gitu kan, lagi ngeliatin pohonnya yang subur gitu kan. Di situ ada tuh ternyata ada ini cuy. Ada apa tuh cuy? Ada buah yang bermutasi lagi, Yamato yang bermutasi lagi. Model-model kayak sirup ya berarti ya. Jadi roman-romannya apa monster utama buat stage selanjutnya udah bakal siap. Nah terus udah gitu akhirnya balik lagi kan ke gamenya lagi nih. Udah balik ke gamenya lagi, si Gits kali ini baru nih beneran nggak itu kan, ikut campur kan. Jadi lu galau gitu kalau misalnya Yamatonya itu dari orang Kamen Rider yang udah mati, ditebas dengan gampang kan pakai Gigan Sword-nya kan, jebret jadi si bapak Shirowe itu lagi kan. Dan ternyata ya fix itu cuman apa, ya udah mereka tuh udah bukan para player yang gugur, tapi emang udah Yamato, udah bukan siapa-siapa lagi, cuman shape shifting doang lah, cuman ngambil bentuk mereka doang gitu kan. Ngomong asbat ya. Bener makanya. Di situ makanya si Keiwa juga udah nggak itu kan, udah nggak ragu lagi lah, udah balik lagi biasa lagi, jadi keren lagi. Nah cuman kayak ya udah lu maju tuh Keiwa, lu buktiin kalau lu tuh bukan disaster gitu kan, biar gua aja yang jadi back gitu kan, jadi jaga belakang gitu kata si Gits kan. Soalnya si Keiwa itu khawatir sama pantinya itu. Nah terus sudah gitu akhirnya ya majulah tuh si Keiwa tuh, wah gitu kan. Di situ dengan basic formnya banget gitu kan, polos form adu body-bodyan dah tuh sama banyak Yamato tuh. Di situ si Sae sama si Neon ngeliatin kan kayak, bener aku ingin percaya sama si Keiwa gitu kan, kata si Neon gitu kan. Sedangkan si Sae tuh di situ kayak entah ragu, entah bimbang, entah apalah yang dipikirin, tapi agak aneh lah ya sebenarnya gerak-geriknya. Tapi akhirnya di situ si Sae percaya kan dan ngasih si Keiwa itu ini ninja bakalnya lagi. Ninja bakalnya. Dikasih lagi, dan akhirnya ya udah mereka bertiga kerjasama dah tuh, Sae, Neo, si Lopo, terus si siapa? Nago sama si Taikun kan. Mereka bertiga kerjasama, set. Dibantu juga dikit kan sama si ini tuh, si Gits kan. Set lagi makin jadi.
Dan akhirnya dengan kekuatan plot armor. Apa cuy? Kirain gua kekuatan bulan cuy. Dengan kekuatan bulan. Plot armor coy. Dia bisa apa nahanin jurus andalan Siruk soalnya yang tembakan cannon gede gitu kan dengan cuman rider kick sekali cet. Akhirnya gol lah ya gitu kan. Dan akhirnya dimenangin oleh para Kamen Rider. Selamat dah tuh tempat kagak hilang kan. Tapi di sini jurusnya biasa aja ya. Iya. Maksudnya dia pakai ninja buckle gitu kan. Maksudnya Hisatsu wazanya itu maksudnya jurusnya itu ya udah dia ngelempar doang gitu. Dua plung aja udah. Terus habis itu kagak bisa ketahan sama si Hero kan, udah tiba-tiba nyeplos aja udah gitu doang. Iya. Kenapa enggak apa namanya dia jadi banyak gitu kayak pas lagi ngelawan yang raksasa itu terus ngelempar kan keren gitu kan. Itu sih yang gue sayangin itu doang sih. Tapi ya gue tau lah tim CGI-nya capek mungkin. Kan makanya coy, the power of plot armor cuy. Tapi udah lumayan bagus sih. Keren sih di bagian situ. Golnya. Apa sisi dramatisnya masih dapat di situ. Iya. Jadi kayak one by one-nya itu dapat banget sih. Nah terus akhirnya pemenangnya udah si Kamen Rider dari sisi Kamen Rider. Dan bener kan fix di sini udah nggak ada apa namanya nggak ada yang nggak ada bukan jadi diskualifikasinya itu tuh udah nggak ada yang dari voting itu tuh nggak mempengaruhi diskualifikasi gitu. Jadi diskualifikasi adalah dari voting voting disaster bukan voting penonton gitu loh. Voting pemain lah begitu. Jadi emang dibedain lah gitu kan. Dan ternyata di sini di akhir itu adalah voting ulang. Jadi kayak ayo kalau misalnya kalian mau ngevoting ulang atau mau ngevoting atau mau mindahin voting silahkan gitu kan. Dikasih tahu lagi sekali lagi yang nggak ngevoting bakalan didiskualifikasi kan. Di situ kayak si S terus si Daichi sama Neon itu udah pasti lah gitunya kayak ekspresi mereka ngevoting siapanya gitu kan. Tapi si Keiwa sama si Sae itu kayak ada ekspresi ragu atau apalah gitu buat ngevoting gitu kan. Dan akhirnya udah pada voting dan bener lah yang dipilih di voting jadi disasternya, ditunjuk siapa itu disasternya buat didiskualifikasi ya si Daichi. Dengan begitu Daichi telah gugur dalam DGP kali ini. Dia sebelum gugur ngucapin ya kan. Lalu ngugurin gua. Pokoknya ntar kalau ada apa-apa gua nggak peduli ya. Dia udah kalah. Kagak ada lu juga. Lu udah lupa soalnya kalau dia kalah. Lagian kayak kayak pas si itunya comeback gitu Daichi-nya nggak ada perlawanan lagi gitu loh. Jadi kayak cuman ya udah gitu aja gitu pasrah. Terus kesannya itu dia ngomong begitu tuh kayak emang bakalan tahu bakalan kejadian apa dan dia kayak tahu siapa sebenarnya disasternya. Tapi dia kagak ngevoting dia malah voting si Keiwa. Iya makanya kan. Aduh. Kebangetan lah ya sudahlah ya. Terus akhirnya udah kelar kan si Daichi-nya di diskualifikasi. Baliklah si S ngobrol sama supporternya kan. Si Jin ya. Gimana tuh cuy? Pokoknya dia ngobrol lah, dia bilang katanya. Kalau pokoknya di sini jangan terlalu tenang soalnya bisa aja disasternya bukan si Night Sparrow ya kan. Pokoknya si Esma pokoknya tenang aja deh. Gue pokoknya kayak tahu lah dia udah antisipasi si Esma juga di situ mah. Terus dan satu lagi si Keiwa juga dipanggil sama si Kekera diceramahin ya kan. Supporternya. Terus dia bilang udahlah
lu jangan terlalu lembek ya kan. Udah saatnya berhenti menjadi si paling baik, dan belajar mencurigain orang Si katanya. paling baik ya tuh. Iya, tapi di sini si Kewa kelihatan mukanya udah berubah gara-gara diceramahin si Kodok ya kan. Ceramah Kodok sangat membangun buat si Kewa ya kan. Betul sekali ya guys ya. Tapi ya moga-moga kalau misalkan si Kewa ini berubah gitu ya. Perubahannya tuh nggak bener-bener tiba-tiba 180 derajat dan malah jadi aneh gitu. Semoga sih nggak gitu. Perubahannya moga-moga lebih kayak ketegas dulu gitu loh, dan lebih kritis gitu. Nggak terlalu polos kayak sekarang ini gitu kan. Tapi gimana ya cuy? Kenapa? Kita udah diliatin dari dia serius terus tiba-tiba bego lagi, terus serius bego lagi. Emang karakternya ini dibuat begitu, kayak ntar kalau misalnya tiba-tiba serius nih, ntar dia tiba-tiba serius nih. Kayaknya gue kagak bakalan kaget walaupun berubah karakternya, ntar dia begitu juga. Ntar tiba-tiba udah serius-serius, ntar di akhir game di final jadi cengok lagi kayak kemarin kan, kocak kan. Iya benar. Iya kan, serius ya kan, sampai si kaki-kakinya rela ya kan, ngapa namanya, gantiin sama si Kewa. Si Kewa udah serius pas final. Aduh, gue nggak bisa ngelawan bos. Aduh. Jadi perubahan sikap di ini mah gue kagak terlalu kaget lah. Iya sih, benar. Harus di itu ya, dicatat di garis ya. bawah, di garis bawahi lah. Dan akhirnya udah deh episode kali ini kelar. Dan seperti biasa rules-rulesnya muncul lagi jika tersisa 2 pemain termasuk Disaster yang akan menjadi pemenangnya. Jadi kalau misalkan Disaster itu udah tinggal 2 kan harusnya masih kayak ada final ya harusnya. Tapi berarti karena Disasternya masih ada ya udah fix auto menang si Disasternya. Jadi nggak ada final tinggal berdua gitu. Ya kan. Dan yang pasti karena ini Kamen Rider Geats ya namanya ya. Pasti Geats ada di final menurut gua ya. Jadi ada kemungkinan si S juga bisa dicurigain nih. Dia jadi Disasternya nih. Soalnya kan dia ngincer kemenangan juga kan. Siapa tahu di situ dia kayak ngedeketin Kewa biar dia ngapus kecurigaan dari Kewa. Kewa kan bego kan. Sering dibego-begoin sama S kan. Ya mungkin biar si S-nya ngapus kecurigaan si Kewa, dan kalau dia udah kagak curiga kan dapat 1 suara ya kan. Betul sekali. Apalagi semakin lama semakin dikit kan orangnya tuh. Wah, udah. Apalagi kalau tinggal si Kewa sama si S auto win. Aduh. Soalnya udah kelihatan ya di sini kayaknya bukan Kewa emang. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ternyata adalah Kewa, gila sih kalau kayak gitu. Gua tepuk tangan sih, acungin jempol langsung kalau misalnya ternyata bener Kewa gitu. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Dia terlalu bego buat jadi Among Us sih. Iya makanya. Untuk jadi imposter. Ya udah kelihatan lah dari sini dia baru main aja udah pengen dilemparin ke tendang keluar. Kalau kagak ada ceramah Kodok dan motivasi si Aceng, ini si Kewa udah out dah. Darip udah ya. Udah nggak ada di episode selanjutnya. Betul sekali. Jadi kayaknya udahlah ya, itu aja dulu ya buat sekarang ini. Kita lanjutin minggu depan lagi buat episode selanjutnya. Jangan lupa coy, apa tuh? Subscribe and like. Widih, hit the bells juga coy. Jadi kalau misalkan kita baru upload, kalian bisa langsung dengar. Wah, Beta Pais upload, saatnya mendengar kegabutan mereka gitu. Jam 3 pagi saatnya nonton Beta Pais gitu. Wadaw. Siapa orang yang mau menonton kita jam 3 pagi? BTW ini kita ngerekamnya jam 3 pagi ya. Aduh, jadi makasih banget juga nih yang udah pada ngedengerin sampai akhir kayak gini juga. Bahkan
Walaupun cuma dengerin 10 menit doang juga makasih juga sih setidaknya ya, udah ngedengerin, udah nontonin kita juga gitu kan. Sampai bertemu kembali di next episode minggu depan. Thank you, bye bye. Thank you, bye bye. Bye bye.